Saya mau menarik beberapa kesimpulan yang berbeda dari apa yang sudah dibicarakan ini. Saya minta maaf kalau ada menggunakan bahasa asing. Kalau biasanya, kalau hatinya itu sudah penuh, itu mesti keluar dari mulut. Disuka atau tidak. Itu ya. Orang asing mengatakan, khusus Belanda, als het hartje al vol is, dan komt het uit de mond. Ya toh. Jadi saya yakin saudara Andi itu memang itu sudah penuh di dalam hatinya itu. Itu cuma yang menjadi satu pertanyaan buat saya setelah saya baca bukunya Buyung Nasution tentang SBY. Apakah SBY sebagai presiden memberi sanksi atau restu kepada saudara Andi? Itu kan Andi tidak pernah mengatakan itu. Dia bisa bilang tidak, boleh saja. Tapi saya tidak percaya sebagai seorang pendidik. Masa melaporkan begini, ini kan masalah besar. Masalah Bank Senturi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebohongan itu meskipun lari secepat apapun, kebenaran tetap akan menang. Itu supaya saudara Misbakun harus sadar. Ya toh. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Begini Pak, sebetulnya kalau Mahkamah Agung putus perkara begini, saya sudah mempelajari sepak terjang Mahkamah Agung itu mulai dari Ketua Mahkamah Agung zaman Pak Wiryono. Itu mutunya makin lama makin rusak atau makin lama makin turun, kecuali zaman Bapak Mujiono. Tapi setelah itu turun lagi. Jadi saya tidak heran kalau putusan Mahkamah Agung saya tidak setuju atau anti bebas apa tidak. Maksud saya itu bukan itu. Sebab kalau saya banding putusan dari saudara Misbakun ini dan saya bisa memahami kenapa Pak Karni memakai istana versus Misbakun. Itu saya minta satu waktu Bapak juga harus bikin putusan Istana versus Antasari Ashar. Ini kan putusan Mahkamah Agung paling konyol. Saya ada punya buku tentang wrongful conviction di seluruh dunia. Tapi belum ada satu putusan. Dan saya tanya sama ada seorang hakim agung dalam satu percakapan. Apakah tidak ada jalan keluar? Masa ketua MA, mantan ketua MA, lalu ada mantan murid S31 yang saya bina yang sekarang sudah jadi gelar profesor, itu masa tidak membaca proses verbal dari yang diajukan itu. Masa mereka tidak baca bahwa Kapolri tidak memerintahkan penyadapan. Masa mereka tidak membaca tentang bagaimana nasihat forensik. Jadi saya yakin kalau sekarang tidak 2 tahun atau 3 tahun lagi pasti akan terbongkar kasus Antasari Ashar ini. Pasti Pak, itu saya yakin itu. Bukan saya ini juru peramal, saya bukan siapa itu yang dari PDIP itu atau apa itu, bukan. Bukan. Ini hanya sebagai pendidik kalau saya baca begitu. Saya dapat surat juga dari pengacara bahwa ini begini. Tentu pengacara itu kan tidak bohong kepada saya. Cuma dalam posisi saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi memang Mahkamah Agung ini sudah rusak. Saya pernah baca, cuma saya mesti cari itu bukti supaya saya tidak nanti besok dilapor ke polisi. Mahkamah Agung itu menanti ajal saja, begitu loh Pak. MA itu. Ya. Nah, kemudian begini Pak, sebetulnya kalau saya saudara Andi, ya sudah saya diam saja. Buat apa debat-debat begini? Malahan lama-lama boroknya tambah lebih ketahuan. Itu kalau menurut saya, ya toh, lebih baik diam. Dan ya sudah, apa yang sudah terjadi ya sudah saja mau diapakan. Karena ini masyarakat itu sudah tidak percaya lagi sama Mahkamah Agung itu. Saya kira bukan kasus itu saja Pak. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat saya, apakah Mahkamah Agung itu bisa membuat suatu landmark decision, satu putusan yang bisa betul-betul menerobos semua KUHP ini. Karena KUHP ini dulu pernah dikatakan, kalau saya tidak salah, Ali Said mengatakan ini warna agung, karya agung. Waktu saya masih mengajar, saya bilang itu bukan karya agung, itu warna agung itu, bukan karya agung lagi, ya toh.
Ini di sini kalau ada jaksa dan para pengacara, coba lihat di KUHAP itu, ayo ada bekas murid saya juga di sini, ya toh. Itu pasal terakhir, cuma kan dikasih kesempatan 2 tahun kan untuk korupsi. Sampai sekarang tidak pernah dicabut. Pasal 282. Iya. Jadi saya tidak hafal, Bapak hebat hafal, saya hafal itu tidak ada guna, apalagi kalau ngomongnya ngawur kan begitu kan Pak. Ya Nah, pidana khusus 2 tahun. ya, jadi menurut hemat saya sebaiknya saya titip pesan juga karena mumpung ada penasehat atau pembantu presiden yang katanya tadi saya dengar urusan banjir gitu ya. Loh kok banjir kok sekarang bisa lari ke urusan korupsi? Ini ada apa ini? Ini suatu tanda tanya besar buat saya. Ya kalau mau dijawab boleh saja, tapi saya kalau jawab saya anggap itu angin saja. Atau seperti yang saya selalu katakan kepada politikus-politikus itu, prat asen kip sonderkop, seperti ayam tanpa kepala saja kan begitu. Asal sekedar bantah saja kan begitu. Ah, lalu ini begini, sekarang mengenai masalah saya tidak mau campur. Maaf ya kalau saya karena saudara Misbakun ini, saya sendiri juga baru kenal orangnya ya. Saya juga tidak mau karena PKS ini juga gampang-gampang angel kata orang Jawa. Dipegang terlalu lama tangan kita hangus, dilepas juga bisa susah kan begitu ya. Nah, jadi menurut hemat saya ini begini. Bapak bikin ini sekarang ini saya yang sekarang mendapat banyak musibah. Karena kenapa? Hampir semua orang datang lapor tentang keadaan yang tidak beres di dalam republik ini. Saya juga banyak dapat laporan. Ya, Pak? Saya juga banyak dapat laporan, Pak. Dan saya sendiri heran. Bagaimana kita mau bikin menegakkan keadilan dan kebenaran? Oh, jenderal polisi saja bisa korupsi. Coba Bapak bayangkan. Saya baca tadi sore, juga tadi pagi saya baca gitu. Jadi saya memang ada punya catatan-catatan. Mudah-mudahan saya ada waktu datang ke KPK untuk berbicara itu. Mudah-mudahan. Tapi kan agak serba susah buat saya. Orang yang sudah pensiun 80 tahun, mantan guru besar kok datang. Jangan-jangan dikira saya mau mengajar mereka. Kan anak-anak muda sekarang kan begitu kan Pak. Merasa lebih hebat. Entah S1-nya betul apa tidak, S2, S3, S-teler kan begitu kan Pak. Nah, jadi memang inilah. Saya hanya catatan singkat itu saja Pak. Mudah-mudahan kasus Misbakum ini membuka mata orang-orang di Mahkamah Agung. Bahwa mereka juga disorot oleh masyarakat. Baik. Ya, terima kasih Pak. Mahasiswa yang